Halo sahabat, bersama saya reporter Bulvar Farm. Hari ini berada di tengah-tengah perkebunan. Berada di tengah perkebunan jagung, sahabat-sahabat. Namun khusus untuk pagi hari ini, sedikit saya akan berbagi informasi kepada sahabat-sahabat terkait kopra atau kelapa lokal. Bisa kita lihat sahabat-sahabat, di depan kita ini ada kopra atau kelapa lokal. Hari ini melakukan aktivitas untuk membuat kopra, sahabat-sahabat, karena harga kopra hari ini alhamdulillah luar biasa, sudah dikatakan harganya selangit karena sudah mencapai 20-25 ribu per kilogram, dibandingkan dengan kelapa tetangga yaitu kelapa sawit yang saat ini sangat miris sekali, cuma harganya 1.950. Tapi itu berbeda-beda di setiap wilayah dan berbeda-beda di setiap perusahaan, mungkin tergantung dari lokasinya, sahabat-sahabat. Nah, untuk pagi hari ini di depan saya ini adalah kopra. Jumlahnya tidak banyak, tetapi yang perlu diperhatikan kawan-kawan bahwa kopra ini sangat bagus dan potensi juga kita tanam di pinggir-pinggir perkebunan karena tidak terlalu mengambil tempat. Kemudian di bawahnya, di samping kiri kanannya bisa ditanami tanaman-tanaman yang lain seperti kita lihat di depan kita ini, teman-teman. Di sebelahnya kopra, di sekelilingnya itu ada hamparan jagung, namun masing-masing sehat dan bagus-bagus, semua berpenghasilan. Bisa kita lihat sahabat-sahabat, tanaman kopranya ini tidak terlalu banyak sahabat, kurang lebih 100 pohon sahabat, tetapi bisa berpenghasilan setiap hari. Karena apa? Karena saya katakan setiap hari, karena setiap ada yang jatuh itu bisa langsung dijual sahabat ke pedagang atau mungkin pengepul. Harga per bijinya itu 5.000. Kalau kita bikin kopra lain lagi ceritanya sahabat, harganya luar biasa, itu bisa mencapai 20 hingga 25.000 per kilo. Jadi bagi sahabat-sahabat, jangan malu jadi petani. Jangan takut kepanasan, jangan takut hitam, karena sebenarnya petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian petani itu banyak sumber penghasilan. Contohnya ini, lahan sepetak saja itu bisa berpenghasilan berbagai jenis sumber penghasilan dari berbagai jenis tanaman. Bisa kita lihat ada jagung, ada kelapa, ada pisang, ada cabai dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau masalah penghasilan jangan diragukan lagi sahabat. Sebenarnya petani itu banyak penghasilannya, banyak sumbernya dibandingkan kita bekerja di perusahaan. Kita terfokus hanya berharap setiap bulannya dari gaji yang contohnya UMP atau UMK di masing-masing daerah berbeda-beda. Misalnya 2.700.000, 3.500.000, 4 juta. Nah, kalau kita bekerja karyawan, otomatis waktunya kita itu terbuang untuk pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malam istirahat, begitu seterusnya setiap bulan. Kita hanya mengharapkan gaji UMK atau UMP. Sementara saat ini boleh kita kata bahwa kebutuhan untuk hidup itu luar biasa, sangat banyak. Harga mahal, BBM mahal. Nah, kalau kita terfokus kepada pekerjaan kita sebagai karyawan perusahaan, hanya mengharap gaji UMP, UMK, mana cukup? Apalagi yang mungkin sahabat-sahabat yang punya keluarga, yang punya anak, yang dimana biaya sekolah, biaya hidup itu mahal. Jadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, terutama tenaga-tenaga muda, terutama anak-anak muda, daripada menganggur di rumah, kalau punya lahan manfaatkan untuk bertani. Karena penghasilan petani itu luar biasa. Kenapa mau gengsi? Kenapa mau malu? Bertani itu adalah pekerjaan yang mulia sahabat. Kita itu cuma kerjanya stay di kebun, kemudian melakukan aktivitas pertanian, tidak ada saingan atau apa, tidak diburu oleh OPM dan lain sebagainya. Contohnya Anda jadi tentara atau TNI atau polisi,
dikirim ke wilayah konflik seperti Papua, otomatis dikejar-kejar, diburu sama OPM. Tapi kalau petani, siapa yang mau buru kita? Nah, tidak ada, paling kita yang buru babi. Hahaha. Jadi sahabat, itu cuma intermezzo saja sahabat ya. Artinya apapun pekerjaannya kita, lebih bagus lagi kalau misalnya kita karyawan swasta, karyawan perusahaan, petani, atau polisi. Sementara itu kita punya waktu untuk bertani, itu malah penghasilan double sahabat. Tapi kalau seumpama kita nganggur, tidak ada pekerjaan, bukan juga karyawan swasta, bukan juga bekerja di pabrik atau perusahaan, tinggal di rumah, itu yang jadi parah. Tapi kalau bisa memanfaatkan situasi, memanfaatkan lahan yang baik dengan bertani, maka Anda pasti sukses. Karena bertani itu adalah bagian dari usaha sahabat. Sama halnya dengan kita berdagang, sama halnya kita berbisnis, buka warkop, buka game, dan lain sebagainya. Itu adalah usaha. Karena kenapa? Setiap usaha pasti menghasilkan. Nah, sama dengan ini, usaha-usaha pertanian itu sangat menghasilkan. Nah, ini dia. Sebelum jagonya panen yang ada di sekelilingnya ini, kita punya penghasilan tambahan, yaitu kopra atau kelapa sahabat-sahabat. Jadi ini luar biasa. Jadi saya rasa semoga sahabat-sahabat, semoga teman-teman semua, sedulur-sedulur bisa termotivasi untuk melakukan usaha pertanian, bisa termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbentuk usaha tani. Ayo sahabat, apalagi petani-petani muda, manfaatkan lahannya, luar biasa. Sekali lagi, hanya untuk berbagi, hanya untuk saling menyemangati sama satu sama lain agar kita sama-sama sukses sahabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.